Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Firda Hermawan. Saya dari kampus Unzah, Prodi TIPS. Nah, di sini ya saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan dan sosialisasi. Nah, di sini ada proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini menurut Jens Piaget, proses sosialisasi terjadi dalam 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Sensori motor merupakan tahap pertama sosialisasi manusia yang terjadi saat bayi atau usia sekitar 0 hingga 2 tahun, di mana bayi belajar terutama dengan menyentuh benda dan memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Pencapaian utama pada tahap ini adalah pemahaman anak bahwa lingkungannya memiliki sifat yang berbeda dan stabil. Selanjutnya yaitu praoperasional. Ini tahap proses sosialisasi selanjutnya adalah praoperasional yang terjadi saat manusia berusia sekitar 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini anak sudah menguasai bahasa yang menggunakan bahasa untuk merepresentasikan objek dan gambar secara simbolis, yaitu operasional konkret. Nah, ini proses sosialisasi ini yang terjadi ada pada manusia berusia 7 hingga 11 tahun. Nah, pada fase ini anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. Nah, seseorang mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana dan juga mengalihkan, membagikan, dan mengurangi. Selanjutnya yaitu operasional formal. Nah, tahap ini yang terjadi pada usia remaja, yaitu 11 hingga 15 tahun. Selama masa remaja, ini anak yang beranjak dewasa lebih mampu memahami ide-ide yang sangat rumit. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, anak-anak pada tahap ini mampu meninjau semua cara yang mungkin dikatakan dan melaluinya secara teoretis untuk mencapai solusi, yaitu fungsi dan tujuan. Nah, fungsi dan tujuan utama sosialisasi: pembentukan identitas, membantu individu mengkonsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Nah, transmisi budaya. Di sini ada beberapa fungsi dan tujuan. Nah, yang pertama membentuk identitas. Nah, yang kedua transmisi budaya. Yang ketiga integrasi sosial. Yang keempat pembelajaran nilai, norma dan peran sosial. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pendorong. Nah, faktor penghambat ini ada beberapa. Yang pertama, lingkungan sosial yang kurang mendukung. Nah, lingkungan sosial yang penuh konflik, kekerasan, dan diskriminasi dapat menghambat proses sosialisasi yang sehat. Yang kedua, perbedaan budaya dan nilai-nilai. Perbedaan budaya yang besar antar individu atau kelompok dapat menyebabkan kondisi ekonomi dan status sosial. Kondisi ekonomi dan status sosial. Kondisi ekonomi yang sulit atau status sosial yang rendah dapat membatasi terhadap sumber-sumber sosialisasi seperti pendidikan atau kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu sekolah sebagai agen. Nah, sini ada beberapa sekolah sebagai agen.
ada juga mentransfer nilai dan norma, ada juga mengembangkan keterampilan sosial, memberikan pendidikan formal, dan juga membentuk identitas diri. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.